Selamat malam dalam salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Penatua Beri Poyo, mewakili pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasih Yesus Kristus, juga untuk keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah di rumah-rumah melalui kanal atau melalui Zoom meeting. Dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu ketiga Prapaskah. Pemberita firman pada ibadah ini, Pendeta Yakoba Marlen Joseph. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Membela yang benar. Mengambil keputusan yang melawan arus dengan risiko kehilangan jabatan, kenikmatan, kehormatan, serta ikut tersalibkan. Siapa yang akan sanggup? Mencuci tangan, ikut berteriak, salibkan dia, atau berdiam diri, berpura-pura tidak tahu. Menjauh dari kebenaran dan mengikuti arus adalah tindakan yang sering kita lakukan. Ya, demi keuntungan diri sendiri dan menghindari persoalan, kita sering berbohong. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan itu menyakiti Kristus? Kita lupa akan panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu melakukan misi Allah sekalipun mengalami penolakan dan penderitaan. Kita lebih memilih kenyamanan dan kenikmatan yang sementara daripada berjuang demi kekekalan. Mari meneladani Kristus, berkomitmen mengasihi Dia dan kebenarannya, seraya menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdiri. Mari umat Tuhan, kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada malam ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat bersama-sama beribadah. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkatilah juga setiap pelayan yang memberikan diri melayani Engkau pada malam ini. Kiranya ibadah ini berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 35 ayat 9 sampai 10. Kita akan membaca Mazmur sebagaimana kita membaca Mazmur. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang mengasihi Dia. silakan duduk. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku beroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku katakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Baik, kita akan mendengarkan kesaksian dari paduan suara sektor 2 sebelum kita masuki pemberitaan firman.
Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebelum masuk dalam refleksi dan renungan, bersama kita akan berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memandang salib Kristus, kami selalu harus tiba pada pengakuan tentang hidup yang syarat dengan kelemahan dan kelelahan, dan yang membuat kami kembali membuat-Mu melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Setiap saat kami memandang wajah-Mu, memandang salib-Mu, setiap saat pula lah kami selalu membangun ucapan syukur, karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau mau berkorban begitu rupa, dan karena pengorbanan-Mu lah pada hari ini, kami boleh kembali duduk mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon, tolonglah kami, supaya kami mengerti makna pengorbanan Kristus untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara, bersama-sama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini yaitu terambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-11 hingga 26. Yang menyatakan, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri menyatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barnabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barnabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air
dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Sabtu kemarin kita membahas tentang Pontius Pilatus di dalam penelaahan Alkitab kita, gitu. Dengan narasumbernya Bapak Dr. Ishak Latu. Beliau adalah dosen dari Universitas Teologi yang ada di Salatiga, Fakultas Teologi yang ada di Salatiga. Nah, Pontius Pilatus itu adalah prefek. Prefek itu gubernur kelima dari provinsi Yudea, Kekaisaran Romawi pada zaman Kaisar Tiberius. Dialah yang mewakili pemerintahan Romawi yang ada di Yerusalem untuk mengadili Yesus Kristus yang ditangkap di Taman Getsemani. Pada waktu lampau itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, tidak hanya Pontius Pilatus yang menjadi prefek atau yang menjadi gubernur, yang mewakili pemerintahan Romawi di daerah Yudea, di Yerusalem, tetapi ada juga seorang raja. Raja itu ya rajanya Yudea, rajanya orang Yahudi gitu. Rajanya orang Yahudi, tetapi raja orang Yahudi ini pun juga ada di bawah pemerintahan daripada kaisar gitu, Kaisaria ya. Jadi kekaisaran Romawi. Nah, kalau kita perhatikan kekaisaran Romawi ini gitu, jadi ada dua pimpinannya, ada gubernur Pontius Pilatus yang disebut prefek itu, tetapi yang kedua ada juga raja. Raja ini dia tempatnya di Galilea. Nah, nanti kita lihat pada dikatakan Yesus itu ditangkap di daerah Galilea. Kalau pada bagian Alkitab yang lain, versi Yohanes, versi yang lain, digambarkan Yesus ditangkap di Galilea. Karena itulah ada cerita di mana setelah Herodes menangkapnya, dia berbicara dengan Yesus, Pontius Pilatus ya, setelah bicara, lalu dia nggak melihat adanya kesalahan. Kemudian karena dia tahu bahwa Yesus ini ditangkap di Galilea, terus dia serahkan kepada si raja itu untuk mengambil keputusannya. Nah, jadi kita bisa melihat Pontius Pilatus itu, dia tahu bahwa Yesus ini tidak melakukan kesalahan. Dia berbicara dengan Yesus, dia tanya jawab dengan Yesus gitu. Lalu dia tiba pada kesimpulan bahwa ini orang tidak bersalah gitu. Karena itulah dia menawarkan hukuman. Oke, kita cambuk saja kalau mungkin dikatakan bahwa dia sudah menyinggung orang-orang agama Yahudi misalnya. Sampai dia harus dibuat seperti itu, ditawarkan lebih bagus dia dicambuk saja, setelah itu dilepaskan. Karena nggak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman mati atas kehidupannya gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini cerita Pontius Pilatus ini
Setiap minggu namanya kita sebut-sebut ya Bapak Ibu, benar nggak ya? Setiap minggu gitu. Ada seorang teman saya dulu, kemudian dia menjadi dosen ya. Dia kalau menyebutkan pengakuan iman itu pada saat yang dimatikan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia nggak mau sebut gitu. Ngapain dia bilang penjahat itu namanya disebut-sebut di dalam pengakuan kita, gitu kan Ibu Bapak. Nah, kira-kira seperti apakah kita mau melihat aspek ini gitu. Kenapa sampai namanya kita sebutkan setiap minggu gitu. Yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Walaupun dengan sangat jelas diceritakan itu bukan tanggung jawabnya gitu. Kita akan mendengarkan ya Ibu Bapak. Ada anak-anak yang disiapkan oleh pelayan-pelayannya untuk kemarin itu ikutin gitu. PA gitu. Ya, perkara mereka cuma tangkapnya 5%, 10% gitu ya. Tetapi adalah begini, bagaimana keluarganya, orang tuanya mengajak mereka untuk melihat siapa itu Pontius Pilatus gitu. Lalu kita berikan ruang kepada mereka untuk mereka ungkapkan menurut mereka Pontius Pilatus itu siapa gitu. Ternyata PA menyiapkan 4 orang, lalu ada satu anak katekisasi ya, Yonatan juga akan berbicara. Kita mulai dulu 2 anak mungkin ya. Bolehkah 2 anak Kak Mah? Ya, yang kecil ya. Apakah di situ atau di sini? Kak Marta, Kak Cik Magda. Ya, Matthew dulu, setelah itu, setelah Matthew kakaknya adalah Joanne ya, Matthew dan Joanne. Maju sedikit sini Dek, ya maju sedikit. Nah. Ya, menurut Matthew, seperti apa itu Pontius Pilatus, apa pendapatnya? Grogi pasti. Menurut Iya, agak keras. menurut saya Pontius Pilatus itu apakah dia harus terpaksa oleh rakyat-rakyatnya untuk menyalibkan Yesus atau memang pemerintahannya yang menyuruhnya untuk menyalibkan Yesus dan Barnabas yang dibebaskan. Jadi dia terpaksa gitu. Iya. Dipaksa oleh siapa itu Pontius Pilatus membunuh Yesus? Dipaksa oleh rakyat-rakyatnya dan rajanya. Oleh rakyat-rakyatnya dan Kaisar. Hah? Oh, dan kaisar. Oh, dipaksa oleh rakyat-rakyatnya dan kaisar. Matthew pernah dipaksa juga enggak? Iya. Hah? Dipaksa oleh siapa? Dipaksa untuk melakukan yang enggak benar atau melakukan yang benar? Yang melakukan yang benar. Dipaksa untuk melakukan yang benar. Terus dilakukan enggak tuh dipaksa melakukan yang benar? Iya. Oke, sekarang kita tanya Yoen ya. Silakan Yoen. Menurut Yoen, Pontius Pilatus itu seperti apa ya? Pontius Pilatus merupakan gubernur yang diutus oleh kerajaan Romawi di Yudea dan memerintah selama 11 tahun. Tugas Pontius Pilatus diminta bekerja sama dengan imam. Menurut Michael N., tugas Pontius Pilatus ada 4, yaitu yang pertama melaksanakan pemerintahan agar tidak ada pemberontakan atau kekacauan. Yang kedua, ikut memutuskan perkara di dalam daerah yang dikuasai. Yang ketiga, memungut pajak. Dan yang terakhir adalah melakukan administrasi seperti sensus penduduk. Pontius Pilatus seorang tokoh penting dalam proses penyaliban Kristus. Meskipun sebenarnya Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus tak bersalah, tetapi agar daerah yang dipimpinnya tidak terjadi pemberontakan atau kekacauan, maka Pontius Pilatus memilih menyalibkan Yesus sesuai dengan keinginan para imam-imam atau tua-tua. Nah, jadi Pontius Pilatus ini bertugas untuk menjaga supaya masyarakat tidak apa tadi katanya?
Tidak terjadi pemberontakan. Tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi apa? Kekacauan. Tapi lagi kacau nggak itu ketika dikatakan Pontius Pilatus ini rakyat-rakyatnya menuntut nih Yesusnya harus disalib. Kacau nggak itu Pontius Pilatus? Kacau. Kacaunya gimana? Perasaannya kacau nggak? Kenapa perasaannya kacau? Karena kalau misalnya nyalipin Yesus, dia juga merasa berdosa. Kalau misalnya dia nggak nyalipin Yesus itu, dia bakal warga-warga yang dipimpinnya itu bakal heboh. Oh, kalau dia benar, dia kacau hatinya ya, benar ya Pontius Pilatus kacau. Karena kalau dia salibkan Yesus, dia merasa berdosa, begitu ya. Tapi kalau dia nggak menyalibkan Yesus, Semua rakyatnya warga nanti yang heboh. marah gitu. Nah, jadi kalau Yowen di posisinya Pontius Pilatus, kira-kira Yowen bikin apa? Salibkan Yesusnya aja atau ikutin, berarti kan kalau salibin Yesus, ikutin suaranya rakyat ya, atau gimana? Atau lepaskan aja Yesus, bagaimana? Kira-kira menurut Yowen mau bikin yang mana? Lepaskan Yesus. Dilepaskan Yesus, nanti rakyatnya yang kacau. Gimana dong kalau rakyatnya kacau? Hah? Bagaimana dong? Bingung ya? Iya, Pontius Pilatus juga bingung dia, bener nggak? Makanya setelah bingung dia bilang nih nggak salah ini orangnya. Lalu yang dia lakukan apa? Menyalibkan Yesus sesuai dengan suara rakyat. Menyalibkan, dia serahkan, ya kan? Terus sebelumnya dia bilang apa? Ya udah diserahkan saja kepada orang banyak. Terus dia lakukan apa itu? Mencuci tangan. Nah, mencuci tangan. Simbol apa itu mencuci tangan? Tidak ikut dalam urusan itu. Nah, dia nggak mau ikut dalam urusan tersebut ya. Oke, sekarang terima kasih ya Yowen sama Matthew. Nah, Ibu Bapak tadi perhatikan ya, mereka katakan mereka tangkap bahwa sebenarnya Pontius Pilatus itu terpaksa gitu. Dalam hidup ini kita seringkali diposisikan seperti Pontius Pilatus, betul nggak? Terpaksa, kita tidak mau lakukan, tapi terpaksa kita harus melakukan hal tersebut gitu. Saya waktu mempersiapkan renungan ini, lalu saya berpikir pada waktu kita melakukan pengakuan iman, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus gitu. Lalu dalam 1 minggu misalnya begini Ibu Bapak, kita bikin hal-hal, kita petakan ya, kita temukan 2 mungkin atau 1 perjalanan keputusan hidup yang sepertinya mematikan Yesus gitu. Lalu bisa nggak pengakuan itu kita katakan bukan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tetapi mati dalam keputusan kita secara pribadi. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mengambil keputusan, bukannya Yesus yang kita hidupkan di balik keputusan, tetapi justru Yesus kita turunkan dan kemauan manusia termasuk diri kita atau kemanusiaan yang lain yang kita dominankan dalam keputusan itu. Bukankah ini simbol juga gitu ya? Sebenarnya Yesus itu mati karena kita gitu. Jadi bukan hanya karena Pontius Pilatus, waktu kita menyebutkannya, kita diajak juga untuk berefleksi. Minggu ini saya sudah mematikan Yesus itu dalam persoalan-persoalan yang seperti apa gitu. Kenapa Bapak Ibu tadi adik-adik bilang gitu? Dia tahu sebenarnya kalau saya salibkan Yesus, saya berdosa, kata Yowen ya. Tadi Matthew bilang dia nggak mau sebetulnya gitu. Tapi dia dipaksa sama rakyat-rakyatnya gitu. Pernah nggak kita merasa seperti kita ini juga dipaksa gitu? Saya nggak bertanggung jawab atas kesalahan ini, saya terpaksa melakukan ini. Karena rakyat-rakyatnya, nggak tahu itu rakyatnya siapa, bisa saja karena anak-anak dalam rumah, orang tua, kakak adik, begitu kan Ibu Bapak ya? Karena persoalan-persoalan dalam kehidupan ini gitu. Nah sekarang kita dengarkan lagi ya 2 adik. Silakan Dek, bagaimana pandangannya tentang Pontius Pilatus? Ini Adek Onin ya. Nah, silakan Dek Onin. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus untuk ditentukan nasibnya. Tetapi Pilatus tidak menyelamatkan Yesus dan malah menyerahkannya ke orang yang jahat. Padahal Pilatus memiliki kuasa yang besar untuk menyelamatkan Yesus. Pilatus sebenarnya menyerahkan Yesus dengan berat hati.
Ia ditugaskan untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemuka agama Yahudi serta untuk menghindari konflik. Maka dari itu, ia tidak dapat menyelamatkan Yesus. Pontius Pilatus sangat menghormati dan menghargai tradisi dan pemuka agama Yahudi. Pesan yang dapat kita ambil adalah, berkaca dari Pontius Pilatus yang memiliki jabat atau kekuasaan yang tinggi, maka kita sebagai umat Kristiani, sayaklah apapun posisi kita sebagai anak maupun pelajar, kita tetap harus berpegang teguh kepada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita selalu dalam pimpinan Tuhan. Nah, kita harus selalu setia. Pontius Pilatus itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan enggak, Dek? Enggak, Enggak. Dia menyerahkan kepada siapa? rakyat. Sama, Kepada rakyatnya. iya, Terus kepada siapa? Dia lebih takut sama Tuhan atau dia lebih takut sama bosnya? sama bosnya, Sama bosnya. Kamu lebih takut sama siapa? Onin lebih takut sama siapa? Tuhan Yesus. Lebih takut sama Tuhan Yesus. Pernah nggak gara-gara Onin takut sama temennya, akhirnya Onin berbohong sama guru, sama mama papa gitu? Pernah nggak? Pernah ya? Gara-gara lebih takut sama siapa tuh? Sama teman. Sama teman ya? Ya, gara-gara lebih takut sama teman gitu ya. Akhirnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan ya. Nah, tadi Onin bilang, katanya Onin begini, Yesus itu apa ya tadi? Tadi dikatakan bahwa Yesus dia berat hati ya, Pontius Pilatus berat hati ya untuk mengambil keputusan gitu. Kenapa dia berat hati, Dek? Karena dia tahu Yesus tidak salah. Karena dia tahu Yesus tidak salah, terus Dia tidak mau ikut campur. nah kira-kira menurut Onin setelah dia mengambil keputusan, dia serahkan sama orang banyak itu, dia menyesal nggak ya? Menyesal. Menyesal. Terus apa yang dilakukan Pontius Pilatus ya setelah dia menyesal kira-kira? Onin pernah nggak menyesal? Pernah. Nah, kalau Onin menyesal terus Onin lakukan apa? Mencoba untuk tidak melakukan kesalahan yang sama Mencoba lagi. untuk tidak melakukan lagi. Setelah menyesal terus tahu aduh ini saya salah tadi lakukan ini. Kira-kira Onin lakukan apa? Tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak melakukan kesalahan lagi di sana. Tapi untuk kesalahan yang dibuat di sini Onin bikin apa? Ya udahlah biarin aja, biarkan berlalu atau bagaimana? Selesaikan sama misalnya Onin sudah lakukan kesalahan tuh sama mama atau sama papa gitu ya. Setelah itu Onin bikin apa? Gak lakukan lagi, tapi untuk kesalahan yang sudah dibuat Onin buat apa? Minta maaf. Nah minta maaf gitu ya. Kalau kita melakukan kesalahan berarti kita harus minta maaf. Di depan Tuhan kita minta apa? Ampun. Kita minta ampun kepada Tuhan. Iya toh? Nah setelah kita, artinya begini, menyadari bahwa saya sudah melakukan kesalahan, karena itu saya minta maaf sama manusia gitu kan. Terus minta ampun sama Tuhan. Iya toh? Ya terima kasih ya Onin ya. Ibu bapak saudara-saudara, menarik ya. Dia katakan bahwa kita bisa tepuk tangan ya sama mereka ya. Ya. Nih calon-calon presbiter masa depan, mungkin ada yang jadi pendeta juga ya. Silakan Dek. Pontius Otniel Pilatus adalah seorang gubernur yang kelima Yudea yang saat ini menjadi bagian provinsi kerajaan Romawi di bawah pemimpin Kaisar. Kristiani sudah pasti mengetahui sosok Pilatus yang terkenal karena melakukan sidang terbuka untuk mengadili Yesus Kristus yang dituduh sebagai penyebar aliran sesat dan pemikiran yang menentang ajaran Taurat bangsa Yahudi saat itu. Pesannya keputusan yang bertentangan tentang hati nurani sering terjadi pada diri manusia kala menghadapi sebuah dilema yang hanya mempertimbangkan kekuasaan daripada keadilan. Tumpalnya hati nurani menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, maka mempertanggungjawabkan segala
keputusan yang diambil adalah tindakan yang benar, bukan mencuci tangan melepaskan diri dari segala akibat yang harus dipenuhinya. Nah, jadi tadi dikatakan keputusan yang bertentangan sering terjadi. Terjadi karena apa, Dek? Nggak usah dibaca, kamu ngomong aja. Keputusan, pernah nggak buat keputusan yang bertentangan dengan hati nurani? Pernah nggak? Pernah ya? Contohnya apa? Mic-nya dikasih ke mulut aja. Contohnya apa? Keputusan yang bertentangan dengan hati nurani. Contohnya ada nggak di rumah? Atau contohnya di sekolah, waktu di sekolah? Hah? Nggak pernah? Oh, jadi keputusan yang dibuat selalu cocok dengan hati nurani, ya? Oke, bagus ya. Jadi cocok dengan hati nurani. Kemudian kalau Othniel ini disuruh ngomong satu kata aja, buat kamu pelajaran apa yang Othniel terima dari ceritanya tentang Pontius Pilatus? Pelajaran apa? Apa yang tidak mau kamu contoh dari Pontius Pilatus? Yang tidak mau dicontoh dari Pontius Pilatus apa? Hah? Ngomong aja, nggak apa-apa. Pakai kata-katanya Othniel sendiri. Apa yang nggak mau dicontoh dari Pontius Pilatus? Hah? Melakukan keputusan itu gitu ya, ya kan? Jangan, ya dia terdesak ya sama orang kan? Betul ya? Dia mengambil keputusan karena didesak orang banyak, betul? Kalau membuat keputusan didesak orang banyak, terus keputusannya nggak betul gitu, besar ya? Kira-kira Othniel mau nggak lakukan itu? Hah? Nggak mau? Nggak mau melakukan itu ya? Berusaha untuk melakukan keputusan yang sesuai dengan hati nurani ya. Oke, baik, kita tepuk tangan buat Othniel ya. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Yonatan. Yonatan ini nanti mau CD tanggal 2 besok. Silakan Yonatan ya. Tes, oke. Jadi pertama-tama mungkin kita lihat backgroundnya Pontius Pilatus dulu. Ya, seperti yang udah dikatakan sama teman-teman tadi, Pontius Pilatus itu kan gubernur Roma yang kelima ya. Nah, di sini Kaisar Tiberius itu menunjuk Pontius Pilatus untuk jadi prokurator. Jadi sebenarnya bukan prefek, karena prefek itu latar belakangnya kan militer. Sementara Pontius Pilatus itu latar belakangnya bangsawan. Makanya kenapa di Alkitab ini diceritakan agak lebih demokratis. Jadi nggak kayak pemimpin-pemimpin lain yang mengambil keputusan sendiri. Sementara kalau Pontius Pilatus ini dia nanya dulu ke rakyatnya ya. Jadi lebih demokratis dan lebih bekerja sama dengan imam-imam Yahudi. Nah, di sini permasalahan di Alkitab ini kan dilema ya. Jadi kenapa Pontius Pilatus itu memilih untuk mencuci tangan dan akhirnya Yesus disalibkan. Kalau dari pembelajaran Alkitab pada hari Sabtu itu kita diberi pencerahan lagi dari sisi Pontius Pilatus, dari point of view-nya Pontius Pilatus, bahwa sebenarnya dia nggak serta-merta orang jahat. Banyak di gereja-gereja itu bukannya membenarkan apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus, tapi banyak orang yang mencap dia benar-benar orang jahat, dia yang membunuh Yesus. Gitu. Padahal di situ ada dilema. Mungkin kayak kalau di zaman sekarang tuh pilih jabatan, pilih keamanan atau moral. Jadi di situ sangat manusiawi ya kalau kita lihat. Namun ya karena Pontius Pilatus itu bukan orang Kristen ya, nggak percaya Tuhan. Jadi ya demi keamanan dirinya sendiri, biar dia nggak dijatuhkan oleh rakyatnya, nggak ada kericuhan yang lebih besar lagi, akhirnya dia memilih untuk mencuci tangan. Satu poin penting juga
kalau misalkan Pontius Pilatus nggak mencuci tangan, belum tentu ada kekristenan, karena dengan Pontius Pilatus mencuci tangan itu Yesus disalib, akhirnya Yesus mati, bangkit ke surga, dan mati untuk menebus manusia dari dosa. Itu salah satu peran dari Pontius Pilatus juga, mencuci tangan, akhirnya Yesus disalib. Mungkin kalau dari saya pembelajaran yang bisa dilihat, mungkin kita bisa melihat, kalau secara manusiawi kan Pontius Pilatus itu dilema, kita bisa melihat suatu kesalahan orang dari sisi lain. Jadi mungkin kayak yang ngetop banget beritanya tentang penembakan Brigadir J, itu hampir sama itu kasusnya ya, dimana dia dilema mau mempertahankan jabatannya atau mungkin kalau dia tetap memilih untuk memihak kepada moral, akhirnya dia juga yang kena imbasnya. Itu manusiawi tapi tidak bisa dibenarkan. Mungkin itu sih dari. Baik, terima kasih. Tepuk tangan ya Ibu Bapak ya. Jadi Yonatan melengkapi apa yang disampaikan tadi. Poinnya tadi menarik, dalam PA kemarin juga disampaikan, seringkali kita hanya melihat Pontius Pilatus itu dari aspek yang totally negatif gitu. Salah total gitu. Walaupun sebetulnya kita tadi Yonatan mengatakan ini aspek kemanusiaan gitu. Dia dikatakan bahwa inilah kelemahan manusia gitu. Mengatakan tentang grand design Allah gitu untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang melakukan kelemahan, manusia dengan segala kelemahan, termasuk di dalamnya kelemahan Pontius Pilatus, termasuk di dalamnya kelemahan dan kesalahan Ibu Bapak, saudara-saudara dan saya. Karena itu tadi poin yang ditekankan oleh Yonatan menurut saya sangat baik. Ketika kita melihat Pontius Pilatus, jangan kita hanya berpikir aspek kesalahannya lalu kita menyudutkan begitu rupa gitu. Karena bisa juga kita menjadi orang-orang yang bersalah seperti itu juga gitu kan. Kesalahan-kesalahan yang kita jumpai di dalam kehidupan sesama manusia kiranya tidak mengurangi nilai kasih kita kepada mereka gitu. Dia melakukan kesalahan, itu urusannya bersama dengan Tuhan, dan itu urusannya dengan aspek-aspek hukum yang lain, pihak-pihak terkait gitu. Tanggung jawab kita apa? Tetap menghargainya sebagai manusia, tetap mendukungnya sebagai manusia gitu. Karena saudara dan saya tidak pernah dipinta Tuhan untuk menjatuhi hukuman untuk mereka gitu. Yang diminta Tuhan adalah kasihilah mereka gitu. Kalau begitu orang bersalah siapa yang harus mengadili? Biarkanlah itu kepada pihak-pihaknya gitu. Yang melakukan tanggung jawab tersebut dan tanggung jawabnya di hadapan kekudusan Tuhan. Dalam masa sengsara ini Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita memaknai kembali bagaimana Kristus sengsara menderita begitu rupa untuk manusia yang lemah. Termasuk di dalamnya untuk manusia yang melakukan kesalahan. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, mari kita cepat-cepat menyadari kesalahan itu dan kembali kepadanya. Kalau ada orang lain yang melakukan kesalahan, jangan sudutkan mereka gitu. Teruskan jadi berkat saluran kasih Allah, menyatakan kasih Allah kepada mereka. Dan biarlah kita berdoa supaya dia pun juga boleh kembali ke hadapan kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang bersalah seperti Pontius Pilatus, tentu hatinya tidak tenang, betul kan Bapak Ibu ya? Kalau kita melakukan kesalahan, kita tahu kita salah, rasa-rasanya nggak nyaman mau ketemu sama orang itu gitu. Perasaan kita pun juga sudah menyudutkan kita. Karena itu jangan kita sudutkan dia lagi gitu. Tapi nyatakanlah kasih Allah dalam kehidupannya, supaya ia boleh kembali ke hadapan kekudusan Tuhan, dan dia boleh menikmati karya keselamatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melanjutkan dan memaknai cerita-cerita di sekitar penyaliban Kristus dalam rangka keselamatan hidup kita bersama. Amin.
Mari kita memuji Tuhan, ikut Dikau saja Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, saat kami berjalan mengikuti-Mu di tengah-tengah suasana sengsara, ketika kami berjalan mengikuti-Mu dalam rangka melakukan pengabdian total kepada Bapa Sang Pemilik kehidupan ini, kami seringkali menjumpai ketidakberdayaan dalam diri kami. Kami seringkali juga melakukan apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Karena keterdesakan di dalam kehidupan ini, karena ketidakmampuan kami untuk berkata atau bersikap berbeda dengan kebanyakan orang di sekitar kehidupan kami. Saat Engkau mengizinkan kami belajar dari Pontius Pilatus, kami pun mengakui bahwa kami seringkali juga ada dalam posisi-posisi bersalah. Dan karena itu dan berjumpa dengan orang yang kami tahu ada dalam posisi bersalah. Ketika kami ada dalam posisi bersalah, menimbulkan kekacauan dalam cara berpikir, hati nurani kami yang tidak tenang. Ya Bapa dalam sorga, biarlah kami selalu kembali kepadamu, supaya Engkau kembali memulihkan kondisi hati dan pikiran kami. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, juga melakukan kesalahan terhadap diri kami, jangan Bapa Sorgawi Engkau bantu kami, supaya kami tidak terus-menerus menyudutkan mereka. Tetapi kami menyerahkan mereka kepadamu dan kami tetap melanjutkan kasih sayang Allah yang Engkau ajarkan kepada kami untuk dinikmati bersama
dengan pribadi-pribadi yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan dalam hidup ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kelima anak-anak muda milik Tuhan. Terima kasih kreativitas yang Engkau karuniakan kepada jemaat Nazaret, juga lewat Komisi Teologi yang membangun aktivitas ini Tuhan, anak-anak kecil milik-Mu yang kadang-kadang atau mungkin selama ini kami lihat mereka hanya menjadi pendengar, ternyata mereka juga bisa Tuhan pakai untuk menyatakan pengalaman-pengalaman hidup beriman mereka bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, bantulah kami, generasi yang lebih senior, supaya dalam hidup berdampingan bersama dengan generasi yang lebih junior, anak-anak, generasi muda, baik itu anak-anak kami di dalam rumah, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kami menghargai mereka begitu rupa, dan kami memotivasi mereka dengan sangat indah, karena mereka adalah generasi milik Tuhan yang harus disiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bersaksi dalam hidup mereka, dalam kekuatan Tuhan, tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus mau menjamah mereka semua, kiranya dinamika beribadah mendatangkan sukacita yang membuat kami lebih bersemangat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai seorang murid Kristus. Dalam kebersamaan kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, bagi BPPG GPIB, Mupel Jakarta Timur, Sidang Wilayah Mupel, warga Jemaat GPIB Jemaat Nazaret, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret, unit-unit misioner GPIB Jemaat Nazaret. Kami berdoa bagi PHMJ, kami serahkan kepada Tuhan bagi BPPJ, pegawai kantor majelis, jemaat GPIB Jemaat Nazaret, panitia Pasca Jemaat Nazaret. Kami berdoa bagi penyusunan program kerja dan anggaran dan kalender kerja GPIB Jemaat Nazaret. Kami berdoa bagi rencana retreat dari anak-anak katekisasi pada tanggal 25-26, proses penyelesaian Tanah Waru. Kami berdoa bagi ujian anak-anak sekolah, baik tingkat SMA, SMP, SLA, juga tingkat SD. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit, bergumul dengan usia lanjut kondisi fisik mereka. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kando Warau, Ibu Rustamaji, Bapak Hari Syamsu, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Mariam Porayo, Ibu Angel Pesak Oroh, Ibu Mike Huta Barat, Bapak Manurung, Saudara Syema Apolii, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Desi Remanangka, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Heni Silain Katiandago, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Irawati Tibuluji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeo, Ibu Mary Ralahalu. Tuhan, tolong mereka saat mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa lemah, biarlah masa-masa sengsara Kristus memberikan kekuatan kepada mereka. Karena Yesus yang kami imani, Yesus sang pemilik kehidupan kami, dapat merasakan apa yang diderita oleh kami manusia, dan karena itulah Engkau akan selalu memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami ini, juga kepada kami,
ketika kami mengalami kondisi-kondisi hidup yang tidak baik. Kami berdoa Bapa Sorgawi bagi teman-teman kami yang bersyukur dengan keragaman wujud syukur, termasuk di dalamnya yang usia bertambah pada hari ini dan hari-hari beberapa hari yang lalu. Tuhan Yesus mau menolong mereka semakin pandai dalam memaknai kehidupan sebagai orang yang dijaga dan dirawat oleh Tuhan sendiri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup, ya, vokal grup sektor pelayanan 2. Bangkitkan dan
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Menyanyikan Pujilah Sumber Hidupmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkati agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami dapat menyerahkan diri hidup seturut dengan kehendak-Mu, rela memberi diri kami untuk selalu mau dan berani membela yang benar dan tidak lari menyelamatkan diri kami sendiri. Jadikanlah diri kami sebagai persembahan yang hidup
yang kudus, dan yang berkenan padamu. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga tanggal 22 Maret 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah syukur pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di ruang ibadah dilaksanakan ibadah syukur keluarga Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Sektor 1, dengan pemberita firman Pendeta Emeritus KT Foni Barahama Pati Peilohi. Penelahan Alkitab 2023. Penelahan Alkitab tokoh-tokoh seputar penyaliban dan kebangkitan Kristus dilaksanakan setiap Sabtu mulai tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 8 April 2023 melalui aplikasi Zoom. Pada Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 pukul 10 sampai 12 WIB dengan tokoh Yusuf Arimatea dan Keteladanan Solidaritas Sosial dengan fasilitator Pendeta Yosef Hehanusa. Retret katekisasi. Retret katekisasi 2022 sampai 2023 akan dilaksanakan secara bersama oleh GPIB Jemaat Nasaret, GPIB Jemaat Martin Luther, GPIB Jemaat Caum Baru, GPIB Jemaat Marturia, dan GPIB Jemaat Torsina pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 25 sampai 26 Maret 2023 bertempat di Sivita Yotkam, Ciputat, Tangerang Selatan. Calon CD baru katekisasi reguler GPIB Jemaat Nasaret 2022 sampai 2023. 1. Yonatan Marvin Simatupang, Sektor 1, keterangan CD. 2. Mario Immanuel Piri, Sektor 4, keterangan CD. 3. Stendi Alfiando Nombleni, Sektor 4, keterangan CD. 4. Johanna Juliana Santika Bangkei, Sektor 4, keterangan CD. 5. Fenomenia Kiriweno, Sektor 6, keterangan CD. 6. Sean Seraya Putrapoli, Sektor 6, keterangan CD. Bada Pelkat PKB. Pengurus Pelkat PKB mengundang warga PKB Jemaat Nasaret untuk menghadiri ibadah rutin Pelkat PKB Jemaat Nasaret secara tatap muka pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 19 WIB bertempat di ruang serbaguna dengan pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Kehadiran ibadah. Dalam ibadah hari ini dihadiri 62 warga jemaat terdiri dari 19 pria, 43 wanita. Pemberita firman malam ini Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Presbiter GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, paduan suara dan vokal grup Sektor 2, Bu Julia Angelita, Bu Alis Imran Punu, Tua Dikiana Gultom, Dik Orlin Tarigan, Dik Lesia Imran, Dik Afiel Syaan,
Dik Onil, Dik Onin, Dik Yohan, Dik Matthew, dan Dik Jonathan, Bu Audrat Tarigan Matulesi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pergi dengan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita melakukan apa yang kita dengar bersama lewat kebenaran sabdanya. Mari berdiri, janganlah kau takut. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, lalu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, ibu bapa, dan menyertai semua keluarga kita, baik yang di dalam rumah ibadah ini maupun yang saat ini ada di rumah masing-masing. Amin.